Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman sekalian? Mohon maaf, saya ini akan sampaikan terkait tentang teknis tugas akhir atau tugas UAS di mata kuliah pendidikan Quran Hadis Prodi PAI UAD. Mohon maaf, sempat kita akan mengadakan pertemuan, tapi beberapa kendala jadwal dan juga agenda yang bertabrakan dan beberapa kali mendadak, sehingga inisiatif mungkin bisa kita clear dan perjelas melalui video ini. Nah, silakan teman-teman perhatikan terkait tentang tugas UAS-nya. Sudah disampaikan sebelumnya di grup ya, bahwasanya tugas UAS-nya adalah membuat video micro teaching dan dokumen RPP. Nah, jadi teman-teman tugasnya adalah video teman-teman melakukan micro teaching, mengajar, kemudian juga membuat dokumen RPP. Nah, yang paling penting adalah di sini saya sampaikan bahwasanya tugas video micro teaching ini adalah tugas individu. Dalam tanda kutip bahwasanya masing-masing teman-teman berkewajiban untuk membuat video ini, tetapi secara teknis teman-teman bisa kerjasama secara kolektif dengan teman-teman yang lain. Dalam artian teman-teman bisa membuatnya bareng-bareng, kemudian teman-teman nanti ketika prakteknya juga bisa minta bantuan teman yang lain, tetapi tetap masing-masing membuat video ini dan mengumpulkannya. Jadi bukan berarti satu video di situ misalnya ada kalian yang ngajar, kemudian ada teman kalian jadi muridnya, kalian dan teman kalian itu udah selesai ngumpulin, nggak gitu. Maksudnya semua mahasiswa di kelas ini atau mata kuliah ini wajib mempraktekkan praktek micro teaching dan divideokan. Nah, itu dikumpulkan nanti ke saya melalui form yang akan disediakan. Oke, langsung ini saya bacakan singkat dan saya ambil poin-poin intinya saja dari soal UAS atau dari aturan tugas UAS-nya. Pertama, tugas UAS berupa video. Oke, sudah yang pertama. Kemudian poin yang kedua, video micro teaching mencakup beberapa komponen. Nah, jadi teman-teman membuat video micro teachingnya tidak maksudnya sekedar ngajar langsung gitu. Tapi tahapan-tahapan dalam mengajar itu kalian coba lakukan walaupun dengan singkat. Yang pastinya tahapan-tahapan itu kalian lakukan dalam video itu ya. Misalnya membuka pembelajaran, kemudian melakukan proses pembelajaran, kemudian ada penutupnya. Jadi proses-proses dalam pembelajaran, dalam pengajaran itu kalian lakukan dalam video itu. Kemudian yang ketiga, kriteria video micro teaching berupa durasi video tidak dibatasi. Nah, asalkan mencakup proses aktivitas pembelajaran. Nah, jadi teman-teman bisa membuat video itu tidak harus lama-lama, tidak harus panjang-panjang, singkat boleh, asalkan aktivitas pengajaran teman-teman itu mencakup ya dalam video itu. Dalam video menampilkan mahasiswa yang berperan sebagai guru dan murid yang jumlahnya tidak dibatasi. Nah, teman-teman harus di shoot ya atau direkam ya dalam video itu, menampilkan wajah teman-teman atau tampilan kalau itu adalah kalian sendiri, kemudian juga harus ada muridnya juga di situ direkam ya. Materi pembelajaran adalah salah satu materi pelajaran Quran Hadis. Oke. Nah, ya, materi yang diajarkan adalah materi Quran Hadis yang ada di sekolah. Tingkat apa? Tingkat SMP atau SMA atau sederajat lah. Kalian pilih saja mau SMP atau SMA, terserah. Boleh nggak Pak materinya sama dengan teman? Boleh. Yang pastinya kan nanti praktek mengajarnya akan berbeda ya. Kalaupun juga sama nggak apa-apa praktek ajarnya, karena akan kelihatan nanti ya. Pasti ada bedanya. RPP yang disiapkan sesuai dengan isi materi yang disampaikan dalam video. Nah, kalian ngajar apa, videonya isinya tentang apa, materinya, maka di RPP-nya juga harus diselaraskan ya. Jangan sampai nanti berbeda. Di video materinya tentang apa, nanti ternyata di RPP-nya beda, harusnya disamakan. Oke, yang selanjutnya ini teknis pengiriman. Tugas dikirim melalui Google Form dengan batas akhir pengumpulan. Nah, perlu diperhatikan di sini. Di sini di pengumpulan pada tanggal 25 Juli ya, 25 Juli 2021 jam 15.00 WIB. Berarti terakhir teman-teman itu mengumpulkan deadline-nya adalah tanggal 25 Juli jam 3 sore. Nah, nanti ada Google Form yang saya kirimkan. Nanti teman-teman di situ mengisi apa saja yang dibutuhkan terkait tentang pengiriman tugas. Kemudian poin yang selanjutnya ini juga penting sekali. Pada Google Form UAS, video yang diminta hanya berupa link video yang terlebih dulu
sudah terupload oleh mahasiswa pada drive masing-masing. Nah, jadi teman-teman, bukan videonya yang kalian upload di dalam Google Form, tapi linknya. Dengan cara gimana? Kalian upload dulu masing-masing di Google Drive kalian atau Google Drive siapalah terserah. Kemudian link videonya kalian copy dan kalian kirimkan di dalam Google Form yang nanti disediakan, Google Form UAS-nya ya. Nah, dipastikan kalian videonya itu bisa dibuka ya. Kalian cek dulu dengan teman kalian atau pakai coba kalian kirim ke teman kalian dulu sebelum kalian upload di link di Google Form itu. Linknya coba kalian minta teman-teman yang lain bisa nggak dibuka. Nah, kalau bisa kebuka berarti sudah aman. Karena di waktu-waktu nanti saya waktu ngoreksi video ini bisa dibuka dan bisa saya lihat dan saya tonton ya. Jangan sampai nanti pas saya ngecek ternyata videonya harus izin dulu, permisi dulu untuk diakses ya. Oke. Kemudian selanjutnya Google Form UAS akan disampaikan. Oke. Nah, kapan Pak bisa uploadnya? Paling lambat nanti akan saya kirim H-1. Kalau UAS itu kan kalau dalam kalender akademik di UAD itu tanggal 19 Juli ya. Nah, tanggal 19 Juli berarti sebelum tanggal 19 Juli insya Allah akan sudah saya sediakan. Kalau dari sekarang kalian sudah pengen sudah bikin jadi ya, yang penting sudah diupload dulu. Nanti akan segera saya buatkan link Google Form UAS-nya. Video yang struktur, rapi, dan ditambahi proses editing tentu memungkinkan video mendapatkan nilai lebih. Ya, namanya bikin video, namanya bikin tugas akhir, tentu kalian harusnya bisa membuat memproduksi yang lebih baik ya, atau sebaik-baik mungkin menurut kapasitas teman-teman. Menurut saya misalnya ada yang video ngasal, ada video yang dia ngeditnya juga berusaha, tentu yang ngasal tadi tidak sebaik yang lebih bagus ya ngeditnya, atau lebih ada usaha untuk menyerahkan video yang lebih bagus. Manfaatkan komunikasi grup dan dosen untuk komunikasi dan sharing baik arahan maupun kendala dalam proses pembuatan. Nah, teman-teman, ini awal Juli tanggal 2 ya. Tanggal 2 nih saya buat video ini. Teman-teman bisa manfaatkan grup-grup yang ada di kelas itu, sama nomor saya insya Allah aktif terus. Kalian bisa bertanya, bisa konsultasi, dan kalian juga bisa sharing lah ya kendala-kendala apa yang ditemuin, sehingga tidak ada nanti ketika pada deadline penyerahan tugas ada berbagai macam kendala yang menyebabkan kalian Pak ngelapor nggak bisa bikin segala macam. Ini waktunya cukup panjang, kalian tinggal praktekkan, kalian tinggal kalau harus butuh proses editing di editing, dan menurut saya semakin panjang waktu semakin punya kesempatan juga kalian untuk memproduksi video yang berkualitas dan itu diserahkan. Karena menurut saya ini penting sekali, dan sehingga ketika ada penilaian itu kalian sudah maksimal ya untuk berusaha. Nah, sekali lagi saya sarankan buat teman-teman manfaatkan circle teman-teman itu kan, mungkin ada keluarga atau ada teman-teman yang ada di sini, bisa kumpulin kerja bareng secara kolektif, tetapi ngumpulkannya tetap masing-masing ya, individu. Kalian bisa minta bantuan teman untuk bantu ngeditnya, kemudian kalian juga bisa saling bantu rekam dengan teman-teman di kelas, kemudian kalian bisa saling bantu dalam hal-hal support secara praktek dalam pengajarannya itu, kemudian sehingga menampilkan kalian betul-betul praktek mengajarnya betul-betul sudah siap ya. Tapi sekali lagi ini bukan sembarang asal kalian bikin video, asal bikin video ya, tetapi di situ kalian tunjukkan betul sebagai calon guru yang mengajar dengan dengan betul-betul semangat dan betul-betul tunjukkan usaha kalian di hadapan siswa-siswa itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak nanti dalam video itu ketawa tiwi itu cengengesan atau apa. Tunjukkan betul-betul di situ kalian sebagai seorang guru, walaupun ini hanya sekedar praktek dan pura-pura ya, walaupun hanya di depan teman-teman kalian atau muridnya nanti adik kalian, ataupun kalau misalnya nggak ada orang lain selain misalnya orang tua, boleh juga itu jadi pura-pura jadi muridnya. Yang pastinya kita akan melihat bagaimana performa teman-teman seolah-olah menjadi guru di hadapan murid-muridnya. Nah, saya rasa itu teman-teman bisa tanyakan
beberapa pertanyaan bisa disampaikan langsung dengan saya atau melalui kolom komentar di bawah ini, dan kalian juga bisa kontak saya langsung atau ketemu saya di waktu-waktu yang terbatas. Mungkin nanti bisa janjian dulu karena saya hampir tiap hari ada di ruangan saya di lantai 6 Fakultas Agama Islam. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan video ini mewakili dari pertemuan terakhir kita. Jika ada yang perlu sekali lagi dikonfirmasi, segera saja kontak saya dan juga konfirmasi ke saya, atau bisa sharing dengan teman-teman dan melalui grup kelas ya. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.